Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi rahmatihi tudha'aful hasanat wa tukaffarus sayyi'at. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, tempat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tempat di muka bumi. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah jadikan kita orang-orang yang senang hadir di tempat terbaik di muka bumi, yaitu di masjid. Kita berharap semoga kelak di hari kiamat, di yaumul akhirah, di negeri akhirat kelak, kita ditempatkan di tempat terbaik di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pula orang yang oleh Allah dijadikan wasilah berdirinya tempat terbaik ini, semoga keberkahan dan kebaikan terus mengucur kepada beliau dan keluarganya. Yang mewakafkan masjid ini, semoga Allah jaga, lindungi keturunannya agar terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kumpulkan nanti kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini yang menikmati masjid ini, tempat terbaik di muka bumi ini, juga Allah gerakkan kita, Allah mudahkan kita untuk juga memberikan kontribusi terhadap agama ini, sehingga kita kalaupun tidak masuk surga lewat masjid, lewat membangun masjid maksudnya, kita bisa masuk surga lewat memakmurkan masjidnya. Jangan sampai kemudian kita tidak dapat tempat di surga karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita dan kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita malam hari ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bulan Dzulhijjah, bulan yang ketika disebut atau ketika datang, kita mesti otomatis mengingat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang teringat oleh kita itu apa bisa? Di antara kisah hidupnya apa? Berkurban, menyembelih Nabi Ismail. Tapi malam hari ini insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama mencoba untuk mengambil pelajaran-pelajaran terkhusus, pelajaran yang terkait dengan pendidikan keluarga. Karena kisah Nabi Ibrahim itu adalah kisah yang panjang dan banyak sekali. Nama Nabi Ibrahim saja di Quran itu disebutkan lebih dari 60 kali di 25 surat. Itu tidak cukup 1 jam. Dan episode hidupan Nabi Ibrahim juga sangat banyak sekali, sehingga saya memilih malam hari ini untuk mentadabburi, merenungi bersama, mengambil pelajaran dari bagaimana Nabi Ibrahim membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu. Kita mulai Bapak sekalian dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, telah memilih Adamah, Nabi Adam,
wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, alal alamin atas seluruh isi alam ini. Jadi kenapa memilih tema Nabi Ibrahim? Karena pertama, Nabi Ibrahim adalah orang yang dipilih oleh Allah bukan hanya secara pribadi tapi secara keluarga. Allah memilih Nabi Adam secara personal, dia adalah manusia pertama. Allah memilih Nabi Nuh karena dia adalah utusan pertama, rasul pertama. Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Ibrahim beserta keluarganya. Keluarga itu istri dan anaknya. Wa ala Imran dan keluarga Imran. Imran dan istri dan anaknya. Alal alamin dipilih atas semua umat manusia di dunia ini dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Itulah orang terbaik yang dipilih oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah yang dipilih oleh Allah, itu menunjukkan bahwa keluarga ini layak untuk ditelaah, dipelajari dan diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat di tahiyat itu kita baca apa? Nabi Ibrahim disebut ketika kita baca tahiyat, ketika membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sekaligus kita berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini dua orang yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW ini juga adalah Nabi pilihan yang diulang-ulang dibaca oleh muslimin. Kalau orang Islam sholat gak baca sholawat ini, sah gak sholatnya Pak? Tidak sah sholatnya. Tahiyat akhir itu rukun sholat, dan sholawat itu juga rukun. Nah, pertanyaannya, kenapa nama Nabi Ibrahim yang dipilih dan kemudian disandingkan dengan nama Nabi Muhammad? Alasannya adalah karena dua nabi ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu Allah sendiri yang menyebutkan bahwa keduanya adalah uswah. Uswah itu artinya teladan, contoh. Nabi Muhammad bisa kita temukan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Sungguh telah terdapat untuk kalian uswah teladan yang baik fi Rasulillahi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ketiga. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh terdapat teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Jadi kalau di antara nabi itu 25 nabi, yang disebut oleh Allah sebagai uswah hanya dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita baca selawat, mestinya kita juga merenungi kenapa cuma dua nabi ini? Apa rahasianya? Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Muhammad juga dengan keluarganya. Nah, mari kita pelajari bagaimana uswah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu dalam berumah tangga, dalam mengelola keluarga. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ini hidup, dilahirkan di Irak, di tempat yang bernama Babil. Para ahli sejarah menyebutkan sekitar 1700 sampai 2000 sebelum Masehi. Jauh sebelum kita ada ya. Kemudian Nabi Ibrahim hidup di keluarga Nabi Ibrahim ternyata keluarga kafir.
Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat berhalanya. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu pembuat berhala. Dan Nabi Ibrahim itu suatu hari bertanya kepada ibunya. Karena para ulama juga menceritakan bahwa Nabi Ibrahim satu-satunya nabi pula yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian masyarakat dan keluarga yang kompleks. Jadi tidak ada yang beriman kepada Allah zaman Nabi Ibrahim itu. Beliau menghadapi kaum yang menyembah berhala, kemudian menghadapi kaum yang lain menyembah bintang dan bulan dan matahari. Ada kaum yang kemudian yang hidup juga di zaman Nabi Ibrahim yang akhlaknya rusak. Mereka kaum Sodom, mereka kaum LGBT, penyuka sesama jenis. Dan Nabi Ibrahim juga hidup di saat pemerintahan Raja Namrud. Nabi Ibrahim ini kata para ulama adalah nabi yang diberikan, diilhami oleh Allah kecerdasan sejak masih kecil. Saat Nabi Ibrahim masih kecil itu beliau bertanya kepada ibundanya, "Man Rabbi?" Siapa yang menciptakanku? Kata Nabi Ibrahim kepada ibunya. Kata ibunya, "An Rabbuk." Saya Tuhanmu. Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim nanya kepada ibunya. Abuka? Ayahmu, katanya. Wa man Rabbu abi? Siapa Tuhan ayah saya? Namrud. Raja Namrud. Wa man Rabbu Namrud? Kata ibunya sudah mangkel ditanya terus itu. Nabi Ibrahim masih kecil tuh. Hati-hati Pak, anak-anak kecil tuh kadang suka nanya begitu, Pak. Uskut, diamlah. Maka Nabi Ibrahim diam. Ternyata dia tidak diamnya, masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan. Dia datang kepada ayahnya, bertanya pertanyaan yang sama. Akhirnya juga endingnya adalah uskut, diamlah. Sampai dari anak-anak Nabi Ibrahim ini sudah tumbuh fitrah imannya. Fitrah imannya tumbuh. Ayahnya pembuat patung. Ketika Nabi Ibrahim mulai beranjak muda, itu diminta olehnya untuk menjualkan patungnya, Pak. Nabi Ibrahim ini jualan juga, ini jual itu patung. Dia tawarkan ke orang-orang, cuma cara nawarkannya kata Nabi Ibrahim itu, "Man yashtari ma la yadurru wa la yanfa." Yuk, siapa yang mau beli nih patung yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat? Ternyata gak ada yang beli, Pak. Gak ada yang beli, pulang patungnya dicelupkan ke sungai. Kata Nabi Ibrahim, tuh minum. Mengejek patung-patung itu. Jadi logika Nabi Ibrahim, logika imaniyahnya, fitrah imaniyahnya sudah Allah berikan sejak kecil. Dan fitrah manusia masih kecil itu, dari kecil anak-anak itu memang fitrahnya tertarik kepada Islam dan iman, Pak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu punya kecondongan kepada Islam, punya ketertarikan kepada tauhid. Nah, tergantung ketertarikan potensi itu akan bertumbuh sesuai dengan fitrah yang ada, sesuai dengan arahan orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang bisa membuat anaknya menjadi Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, baik. Nabi Ibrahim AS hidup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud ini salah satu raja yang kekuasaannya menguasai seluruh dunia. Para ulama menyebutkan ada 4 raja, ada 4 penguasa yang kekuasaannya itu ke seluruh penjuru dunia. Kan ada raja-raja tapi terbatas kerajaannya. Tapi ada 4 raja, 4 penguasa yang kekuasaannya itu meliputi dunia, seluruh dunia. Min masyarikil ard ila magharibiha, dari timur dan barat, selatan dan utara.
Ada yang bisa menyebutkan 4 raja itu, Pak? 2 muslim, mukmin, 2 kafir. Yang kafir ada Namrud, satunya adalah Fir'aun. Terbatas, Pak. Fir'aun itu meskipun ngaku Tuhan, dia terbatas kerajaannya, kekuasaannya. Ada, coba nanti dicari, ada Bukhtanasar namanya. Bukhtanasar. Itu yang kafir. Yang 2 yang mukmin, raja yang menguasai dunia itu, satu adalah Dzulqarnain, satunya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu orang beriman yang menguasai dunia dari timur dan barat, utara dan selatan. Tidak ada raja yang menguasai dunia seluas 4 raja ini. Baik, ya sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa dan mulai menghadapi kaumnya, berdialog dengan kaumnya, berdakwah, mengajak kepada tauhid, yang pertama kali didakwahi adalah ayahnya. Ini konsep dan panduan, Pak. Jadi kalau kita mengajak kepada kebaikan, itu dimulai dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW itu ketika berdakwah, mulainya dari mana? Dari siapa? Dari istrinya. Maka para suami itu ketika mengajak kebaikan, jangan pergi jauh dulu. Pergi ke orang-orang terdekatnya, ajak. Kalau mau ngajak masuk surga, ajak orang-orang terdekat dulu. Jangan keburu ingin terkenal ke orang-orang jauh di luar sana. Ini kesalahannya adalah ketika kita ingin cepat dikenal di luar, tapi kemudian tidak ada manfaat di dalam, di orang-orang terdekatnya. Nabi SAW itu mengajak keluarganya. Nabi Ibrahim pertama kali berdakwah adalah kepada ayahnya. Kemudian berdakwah kepada kaumnya. Nah, kita akan lebih singkat karena saya akan fokus kepada pelajaran-pelajaran dalam bab keluarga Nabi Ibrahim SAW. Ini dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah menikah dan orang-orang yang belum menikah dan mau menikah. Ini yang nggak butuh itu yang nggak mau menikah. Insyaallah anak-anak muda ini mau menikah ya. Ini orang mau menikah ini penting dan silakan disimak. Nanti pulang didalami, buka Qur'annya. Buka Al-Qur'annya, mulai direnungi. Baik, ewas sekalian, Nabi Ibrahim AS ini sudah menikah di Babil, di Irak itu menikah dengan wanita yang bernama Sarah. Wanita bernama Sarah. Sekarang jadi Sarah. Sarah itu nama istri Nabi Ibrahim yang pertama. Dia adalah wanita dari keluarga yang sederhana, yang beriman kepada Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah masa mudanya, dia dan keluarganya termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menikahinya. Allah uji Nabi Ibrahim tidak punya keturunan dengan istrinya Sarah ini. Makanya Ibrahim itu hijrah dari Irak menuju Syam. Sekarang di Palestina. Hijrah ke Palestina dan berdakwah di sana. Kemudian setelah sekitar 20 tahun berada di Syam, Nabi Ibrahim ini hijrah lagi dari Syam ke Mesir. Dari Syam ke Mesir ini, yang di Mesir Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan raja yang diktator, raja yang mata keranjang. Raja ini tidak bisa melihat ada wanita cantik masuk Mesir kecuali akan diajak tidur oleh rajanya ini. Istri Nabi Ibrahim itu adalah seorang wanita yang cantik sekali. Saya tidak pernah ketemu, cuma ceritanya cantik, Pak. Riwayat menyebutkan jamilah, cantik. Kalau sudah disebutkan cantik sudah tergambar kan, laki-laki sudah bisa menggambarkan lah, meskipun belum menatap. Itu istrinya kemudian
diambil oleh tentaranya raja, dibawa ke raja. Nabi Ibrahim AS, apa yang dilakukan? Riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim ketika istrinya dibawa ke raja, maka Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah agar Allah menjaga istrinya. Jadi ini nanti poin penting, Mbak. Bab sholat ini ada poin penting tersendiri. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjaga Sarah istrinya, dan Allah menjaganya. Ketika Raja Zalim itu ingin menyentuh tubuh Sarah, maka menjadi lumpuh tangannya. Kemudian minta didoakan agar disembuhkan tangannya. Sarah berdoa kepada Allah, disembuhkan tangannya. Begitu mau menjamah lagi, menjadi lumpuh lagi. Sampai 3 kali. Begitu 3 kali berulang, maka sang raja sadar bahwa ini bukan wanita sembarangan. Maka Sarah dibebaskan dan diberikan hadiah seorang budak yang bernama Hajar untuk mengawal dan melayani Sarah. Dibawalah Hajar ini ke Syam. Nabi Ibrahim pulang kembali dari Mesir ke Syam. Sampai di Syam, Hajar ini masih berstatus untuk membantu Sarah saja, melayaninya, kebutuhan rumah tangga Ibrahim AS sebagai budak. Cuma setiap hari Sarah itu melihat suaminya begitu ingin punya anak. Dalam riwayat itu, falamma ra'at Sarah syauqa zawjiha lil walad. Ketika Sarah melihat betapa inginnya suaminya untuk memiliki anak, fa ahdat Hajar li Ibrahim, maka Sarah menghadiahkan Hajar untuk Ibrahim. Jadi Hajar yang awalnya budaknya Sarah diberikan kepada Ibrahim, dinikahi oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian tidak lama Nabi Ibrahim, Hajar itu hamil, Pak. Begitu hamil, mulailah awal-awal Sarah tidak ada masalah, karena memang keinginan dia ketika menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim AS. Karena Nabi Ibrahim ingin punya anak, sementara Sarah belum bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim AS. Ini kepekaan seorang istri terhadap suaminya yang soleh. Saya tidak menganjurkan kepada ibu-ibu di sini, cuma ceritanya begitu, Bu, ya. Silakan nanti direnungi pulang-pulang. Namanya wanita, Sarah itu walaupun awalnya dia menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, ketika Hajar hamil melahirkan Ismail alaihissalam, timbullah kecemburuan. Muncul tuh kecemburuan itu. Merasa tidak nyaman berada di rumah itu lagi. Setiap kali lihat Ibrahim menuntun atau menggendong Ismail, hatinya membara. Sampai kemudian keluar kalimat agar Ibrahim menjauhkan Hajar dari pandangan Sarah. Bawalah pergi Hajar ke tempat yang aku tidak melihatnya. Masya Allah. Sampai Nabi Ibrahim kemudian oleh Allah diperintahkan membawa Ismail itu ke Mekkah. Dalam Al-Quran disebutkan, fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman. Bayangkan, kita akan merenungi luar biasa ini terkait dengan makna pengorbanan dan hari pada bulan ini, pada Dzulhijjah ini. Maka Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih kecil, masih bayi, itu berjalan bermil-mil, ratusan kilometer dari Syam menuju Mekkah dengan bekal seadanya. Katakan bekalnya itu cuma sekantong kurma dan 1 kirbah air. 1 kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Dibuatkan tenda sederhana, diletakkanlah Hajar dan Ismail di situ. Kemudian Ibrahim setelah menyiapkan semuanya berbalik dan ingin kembali ke Palestina, ke Syam. Sang istri bertanya,
wahai Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim itu gak noleh, Pak. Laki-laki yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya di tempat yang gak ada tanaman, gak ada tetangga, ditanya oleh istrinya, apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim gak noleh, gak jawab, Pak. Dia gak kuat hatinya. 3 kali Hajar bertanya, tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jemaah sekalian, Hajar ini merubah pertanyaannya. Jangan-jangan pertanyaanku salah. Maka Hajar merubah. Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kau untuk meletakkan kami di sini? Baru Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab, "Na'am, iya." Lalu Hajar menjawab kembali, "Baiklah, kalau itu perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami di sini." Pak, itu catat tuh kalimat Hajar. Ini kalimat orang yang beriman. Wanita muslimah mukminah yang beriman kepada Allah. Dia ditinggalkan di tempat yang gersang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tetangga. Lalu berkata ketika dia tahu bahwa itu perintah Allah, maka kalimat yang terucap dari lidahnya adalah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Pulanglah. Maka Nabi Ibrahim pulang dengan hati yang sudah sedikit tenang, karena istrinya sudah terlihat imannya luar biasa. Kalimat itu tidak usah banyak jawaban. Kalimat Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini kalau itu perintahnya. Ini menjadi kaidah, Pak. Tolong dicatat, menjadi kaidah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita begitu kita melaksanakan perintah Allah. Para istri, para suami yang menjalankan tugasnya, kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menghinakan kita. Allah tidak akan membuat kita sengsara. Allah pasti tolong orang-orang yang menjalankan perintahnya. Itu suara iman Hajar alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu, ini termasuk panduan keluarga, Pak, ya. Yang pertama, seorang suami atau istri, seorang ibu, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu berdoa agar diberikan anak, dan doanya khusus. Itu bisa dibaca doanya di surat As-Saffat ayat ke-100. Nabi Ibrahim itu berdoa lama untuk punya anak, Pak. Doanya Rabbi habli minas salihin. Lama berdoa. Disebutkan itu, riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu baru dikaruniai anak ketika umur 86 tahun. Berapa lama hidup Nabi Ibrahim? Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan hidupnya Nabi Ibrahim itu 168 atau 175 tahun. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Jadi menikah lama, cuma tidak disebutkan umur berapa tahun menikahnya. Ketika usia 86 tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Penantian lama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang diulang-ulang, Rabbi habli minas salihin. Jadi pelajaran penting nih. Ketika kita minta anak kepada Allah, gandengkan sifat anak yang Allah ridhai, anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Berikan kepadaku anak yang saleh. Jangan hanya minta anak, Pak. Kalau kita hanya minta anak karena kita galau lama tidak punya anak, cuma minta anak terus kepada Allah, Allah bisa kasih anak, cuma belum tentu jadi anak yang saleh. Maka doalah doa yang memang itu disenangi oleh Allah. Rabbi habli minas salihin. Ini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim alaihissalam mempersiapkan kelahiran anaknya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu anaknya lahir, Nabi Ibrahim itu berdoa juga kepada Allah. Bersyukur. Pertama berdoa minta anak yang soleh. Begitu anaknya lahir, beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi
wa habali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di usia tuaku anak yang saleh Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengarkan doa-doa. Jadi ini kaidah kedua. Begitu Allah berikan nikmat kepada siapapun kita, maka respon pertama itu adalah bersyukur. Sedikit atau banyak disyukuri. Allah tidak senang orang-orang yang kemudian hanya bersyukur ketika banyak dan tidak mensyukuri yang sedikit. Biasanya orang yang tidak bersyukur kepada yang sedikit, maka Allah cabut keberkahan nikmatnya. Maka Nabi Ibrahim SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita anak lahir itu maka disyukuri. Kalau umat Nabi Muhammad itu, salah satu cara mensyukurinya adalah dengan diakikahi, diberikan nama yang baik, dicukur rambutnya, dan dididik dengan baik. Itu nanti turunannya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi proses pendidikan berikutnya. Karena Nabi Ibrahim itu ingin anaknya terus berada dalam kesolehan, maka beliau senantiasa membentengi anak-anak itu dengan doa-doanya. Contoh, silakan baca misalkan di surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim itu ketika mengantarkan Hajar dan Ismail ke Mekah, ke Bekah, lembah yang tidak ada tanaman dan tidak ada air itu, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniyah, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Satu. Karena pada masa Nabi Ibrahim itu kesyirikan terbesarnya adalah menyembah berhala, maka doa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dan anaknya dari menyembah berhala, dari kesyirikan. Ini pelajarannya adalah, ibu sekalian, maka pendidikan pertama ketika anak lahir adalah pendidikan tauhid. Mukmin dan muslimin dan mukminin ini, kurikulum pendidikan pertamanya adalah menanamkan iman, menanamkan tauhid. Tidak usah sibuk-sibuk diskusi kurikulum apapun. Kurikulum Islam itu, begitu anak lahir, maka yang pertama adalah yang ditanamkan nanti adalah tauhid, iman. Makanya Rasulullah SAW memberikan panduan ketika anak lahir itu diazankan. Apa maknanya, Pak? Supaya yang masuk ke telinga anak kita, yang terekam oleh otaknya adalah Allah penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu la ilaha illallah, ada tauhid, ada pengesaan Allah. Itu yang pertama yang harus masuk. Maka keluarga muslim semuanya harus paham ini, harus sadari ini. Kalaupun sudah lama kita tenggelam dalam kebobrokan kurikulum pendidikan, maka saat kita tahu ini kita praktekkan. Termasuk para pemuda yang mau menikah, para akhwat yang mau menikah. Begitu lahir anaknya, maka pendidikan tauhid adalah yang pertama. Tahun lalu saya masih ingat kita bicara di sini tentang keluarga Nabi Zakaria. Masih ingat Pak? Sama-sama juga menjelang Idul Adha. Insyaallah. Nabi Zakaria juga punya doa kepada Allah yang khusus, yang spesifik, diulang-ulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Apa gitu, Pak? Orang tua itu harus paham bagaimana cara mendidik anaknya,
dan tahapan urutan apa yang harus diajarkan kepada anaknya. Ini Nabi Ibrahim karena kemudian tidak bersama dengan anaknya, maka beliau ulang-ulang doa itu. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anakku dari menyembah berhala. Itu satu. Yang kedua, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga memikirkan hal-hal prinsip dalam masa depan anaknya. Memikirkan masa depan anaknya. Lihat dalam doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail di lembah itu. Tadi dialog Hajar, kita berhenti pada kalimat Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak menyia-nyiakan kami. Pulang Nabi Ibrahim sambil berdoa kepada Allah. Doanya adalah di surat Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, inni askantu, sesungguhnya aku askantu menempatkan, min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku yaitu Ismail, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia, di dekat Ka'bah. Jadi pondasi Ka'bah itu sudah ada. Jadi Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar itu di dekat Ka'bah itu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Lihat bagaimana visi seorang ayah dalam masa depan anaknya. Apa yang difikirkan, yang dirisaukan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat, yang muqimus shalah, yang menjaga salatnya, yang mendirikan salat. Ternyata yang pertama kali diminta Nabi Ibrahim kepada Allah untuk masa depan anaknya adalah agar menjadi anak yang soleh, yang taat itu. Kewajiban setelah tauhid adalah salat. Kewajiban setelah syahadat adalah salat. Rukun Islam itu syahadat, yang kedua adalah salat. Maka itu yang menjadi perhatian orang tua. Yang risau Nabi Ibrahim memikirkan, ini anak Ismail tidak bersamaku. Bagaimana salatnya nanti? Dan seterusnya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Jadikan dia orang yang mendirikan salat. Baru Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia, hati-hati sebagian manusia itu cenderung tertarik untuk datang ke Mekah, tinggal di sana. Artinya meminta kepada Allah agar Hajar dan Ismail itu punya tetangga, punya orang-orang yang hidup dengannya. Maka nanti itu ternyata ada kafilah yang datang, melihat di situ ada air Zam-Zam. Kemudian kafilah-kafilah itu dari kabilah Jurhum minta izin kepada Hajar untuk tinggal di dekat situ. Maka diizinkan. Yang nanti ketika Ismail besar menikah dengan putri mereka dari kabilah Jurhum itu. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, gerakkanlah manusia untuk datang ke Mekah. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan yang bermacam-macam supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi Pak, di Mekah itu kalau hari ini datang ke Mekah banyak buah-buahan, itu salah satu karena keberkahan doanya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berdoa khusus untuk negeri itu. Coba lihat doa Nabi Ibrahim itu, keberkahannya itu dirasakan sampai umat hari ini. Itu hebatnya doa, dahsyatnya doa. Maka jangan sepelekan doa itu. Warzuqhum minas tsamarat
la'allahum yashkurun. Maka orang tua ini menjadi panduan pada orang tua, para ayah kita sebagai orang tua. Yang menjadi konsentrasi dalam pendidikannya adalah setelah tauhid adalah ibadah-ibadahnya, kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Maka orang tua wajib mengenalkan anaknya kepada kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah mahdhahnya, mengajarkannya. Kalau ada anak sudah balik, tidak tahu tata cara sholat, maka yang ikut berdosa adalah orang tuanya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan anaknya sholat yang benar. Maka hati-hati, punya anak itu jangan hanya untuk bangga-banggaan, tetapi untuk kemudian dididik agar dia bersama-sama nanti dengan orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berikutnya. Kemudian orang tua itu belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, menampilkan keteladanan yang baik kepada anaknya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim itu ketika meninggalkan Ismail di Mekah, itu Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi Ibrahim mengunjungi kembali anaknya di Mekah? Berapa kali? Ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim mengunjungi itu, salah satu riwayat mengatakan itu dikunjungi tiap bulan, Pak. Tapi pakai buruk. Jadi berangkat pagi, sebelum zuhur sudah balik ke Syam. Pakai buruk, Pak. Itu salah satu riwayat. Tapi riwayat yang masyhur, yang lebih kuat adalah Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail di Mekah itu 4 kali. 4 kali. Kunjungan yang kedua itu adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail sudah bertahun-tahun ditinggal. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang lucu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah kemudian bisa lari-lari, sudah bisa berdialog, bisa ngomong. Turun perintah lagi kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih Ismail alaihissalam. Antum bayangkan, Ibu sekalian, betapa ujian Nabi Ibrahim itu begitu dahsyatnya. Lama tidak punya anak, rindu anak, begitu dapat anak, sangat menyayangi anaknya, diperintah untuk disembelih. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang dapat ujian, itu jangan merasa berat dulu lah, ada yang lebih berat nih. Maka salah satu manfaat belajar kisah adalah meringankan cara pandang kita dengan ujian yang kita hadapi. Oh, Nabi Ibrahim Masya Allah lama tidak punya anak. Hari ini ada orang menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menikah gak punya anak, begitu sengsaranya. Tetapi perasaan ingin punya anak gak ada masalah. Tapi ketika kemudian hanya keluar dalam bentuk keluhan, dalam bentuk merasa tidak punya tidak punya muka ketika ketemu orang, malu, sering ditanya, sudah berapa anakmu sekarang? Belum punya. Coba periksa deh, kamu itu laki-laki atau bukan? Hanya takut kepada candaan atau pertanyaan seperti itu, lalu dia kemudian menjadi mengeluh, menjadi kecil dan tidak lagi kemudian semangat hidup. Baca Nabi Ibrahim itu berpuluh-puluh tahun. Bahkan Nabi Zakaria itu sampai 80 tahun baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkit lagi. Saya punya teman yang saya selalu menguatkan, karena nikahnya bareng. Saya sudah punya anak 7, dia belum punya anak. Saya mengeluh, datang saya ngeluh, Pak, nikahnya bareng, Pak, cuma beda hari. Saya bilang, kalau urusan anak itu urusan hak prerogatif Allah. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah berkehendak untuk memberikan siapa saja yang dikehendaki anak perempuan saja.
Ada orang yang dikasih oleh Allah anak perempuan saja. Ada Pak ya di sini. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada orang yang Allah kehendaki hanya punya anak laki-laki saja. Anak laki-laki 7, anaknya 7 semuanya laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ada orang yang Allah kehendaki punya anak yang sama-sama ada laki-laki dan perempuannya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki aqima, tidak punya anak. Itu sudah kita fahami, itu takdir Allah. Tapi usaha tidak boleh berhenti. Adapun keadaan belum punya anak, kita terima sebagai takdir Allah. Dia berikhtiar. Saya cuma bilang, dia mau berangkat umrah, saya katakan, doa kepada Allah di tempat-tempat mustajabah. Maka dia pulang umrah, baru 2 bulan yang lalu dia ngabarkan kalau istrinya hamil. Alhamdulillah. Padahal sebelumnya sudah melakukan ikhtiar yang lain Pak. Sudah apa namanya itu? Melakukan kayak bayi tabung, apa namanya Pak itu? Yang spermanya disuntikkan ke rahim. Apa istilahnya Pak? Inseminasi ya. Nah, tapi gagal, 2 kali gagal. Saya bilang, antum gak usah repot-repot kayak gitu. Pasang saja telinga yang lebih tebal dan dada yang lebih lebar. Kalau hanya melakukan itu hanya kemudian tidak tahan dengan omongan orang, salah. Karena tidak tahan dengan omongan orang, pakai bayi tabung, pakai inseminasi dan seterusnya. Itu sudah salah karena alasannya bukan murni karena ingin punya anak sendiri, tapi karena tidak tahan, telinganya panas, kemudian ditanya mertua, ditanya tetangga. Kadang-kadang candaannya berlebih-lebihan, Pak. Jangan-jangan apa namanya, towernya gak bangun misalkan. Jangan dianggap gak laki-laki, jangan-jangan LGBT dan seterusnya. Kalau kita faham ayat tadi, Masya Allah, tenang hati ini. Karena kita menikah itu bukan untuk punya anak, tapi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu ya Allah yang memberikan. Kita hanya mengerjakan ikhtiarnya, usahanya. Baik, memberikan keteladanan. Nabi Ibrahim alaihissalam di kunjungan yang terakhir itu ketika diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dengan batu, lalu mengajak Ismail alaihissalam ikut membangun Ka'bah bersama ayahnya. Itu artinya ayah itu dalam urusan kebaikan tidak cukup untuk menyuruh, tapi menjadi teladan. Ayah ibu di rumah ingin anaknya kemudian sholat, tidak cukup nyuruh. Ingin anaknya bisa ngaji, tidak cukup nyuruh, tetapi mencontohkan. Maka Nabi Ibrahim mencontohkan kepada anaknya, dia membangun sendiri Ka'bah itu, lalu anaknya kemudian ikut membangun. Karena melihat ayahnya semangat, anaknya juga semangat. Melihat ayahnya berdoa, anaknya juga berdoa. Dan begitu keteladanan itu harus hadir di setiap rumah tangga kaum muslimin. Keteladanan yang baik. Bapak ibu kalau ingin anaknya bisa rajin sholat itu gampang. Gak usah ngafalkan ayat banyak-banyak, gak usah. Gak usah ceramah juga. Ceramah kadang gak menghasilkan. Yang menghasilkan adalah contoh keteladanan. Anak itu tiap hari lihat orang tuanya sholat, tiba-tiba dia kalau anak perempuan kadang ngambil mukena, ngambil kadang yang bisa ikut juga sholat, meskipun kadang gak benar sholatnya, tapi niru dia. Ruhnya sudah ada, fitrahnya sudah tumbuh. Jadi itu poinnya. Hadirkan keteladanan yang baik di rumah-rumah kaum muslimin. Suami istri bersepakat untuk menjadi teladan yang baik bagi anaknya, untuk dilihat kebaikan-kebaikannya oleh anaknya. Jangan sampai yang ditiru adalah keburukannya. Kalau keburukan, usahakan tidak dilihat oleh anaknya. Karena bagi anak-anak umur 5 tahun sampai umur 10 tahun dan sampai sebelum balik itu, mereka punya kaidah yang dilakukan orang tua adalah yang benar. Maka dia tiru. Sehingga kalau ditanya,
Ayahku juga begitu kok. Ibuku juga begitu. Ada anak siapa negur, anak makan dengan tangan kiri, Pak. Begitu ditegur, dia jawabnya begitu. Di rumah juga ayahku juga pakai tangan kiri. Gak ada negur katanya. Karena dia menganggap itu menjadi sebuah ajaran yang dianggap benar. Maka kalau keteladanan yang baik tidak muncul di rumah tangga ini, sebagus apapun lembaga pendidikan dibangun di luar rumah, itu akan hancur ketika di rumah. Maka harus ada kemudian kerjasama antara rumah dengan lembaga pendidikan. Di rumah keteladanan itu hadir, di sekolah, di lembaga pendidikan itu dikuatkan dengan keilmuan-keilmuannya, di rumah adalah mengawal praktek-prakteknya itu. Baik. Tinggal 2 menit, Pak. Baik, kemudian kalau ingin anak-anak itu menjadi soleh atau solehah, maka selalu sertakan dia dalam doa-doa kita. Kalau kita minta kita menjadi baik, maka ikutkan dalam doa-doa kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim AS itu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, ij'alna, jadikanlah kami muslimaini, orang yang berserah diri. Jadi ketika selesai membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim berdoa minta agar diterima oleh Allah amalnya itu, lalu berdoa agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta keturunannya dijadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang menganut agama Islam, orang yang soleh. Jadi doakan anak-anaknya. Bahkan ketika ini juga menjadi resep ya. Kalau kita punya anak yang terlambat pemahamannya atau bermasalah perilakunya, maka buatlah doa khusus untuk anaknya. Sebut nama anaknya secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita butuh pertolongan Allah. Kita tidak bisa merubah hati anak kita, hanya Allah yang bisa. Maka doakan. Tapi belum berubah, doakan terus. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa tidak pernah lelah walaupun belum tampak istrinya hamil. Sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi walaupun hasil itu belum tampak, belum terlihat, jangan pernah putus asa berdoa. Karena begitu putus asa berdoa, maka sampai disitulah kemudian batas Allah tidak menurunkan pertolongan. Kalau kita tidak berhenti berdoa, terus berdoa, maka Allah itu kenapa tidak dikabulkan doa-doa kita, tidak begitu sebagaimana kita minta. Para ulama itu dengan indahnya memberikan penjelasan. Karena doa itu senang dengan rintihan seorang hamba ketika berdoa. Maka semakin dia berdoa, Allah senang. Hasilnya adalah ketika Allah berikan nanti, Allah akan berikan yang terbaik kepada orang yang tidak pernah lelah berdoa itu. Bahkan lebih indah dan lebih baik daripada yang dia minta. Tetapi kalau orang mintanya itu maksa dan ngambek kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kecuali sebagaimana yang dia persangkakan. Kita minta apa? Udah lama anak muda itu minta istri yang baik, tak dikabul-kabul oleh Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena itu artinya nanti itu pasti akhirnya adalah Allah akan berikan yang terbaik, bahkan lebih baik yang digambarkan oleh kita. Nah, itu maknanya, Pak. Kalau ingin anak-anak kita, keluarga kita stabil, keluarga kita kemudian soleh, berkumpul dunia dan berkumpul di sorga, maka selalu masukkan dalam doa-doa kita. Baik, kemudian ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, sudah bisa berdialog, maka biasakanlah berdialog dengan anak-anak, ngobrol dengan anak-anak. Anak-anak sudah umur 12 tahun, 10 tahun, terus sampai kemudian usia SMP, SMA itu biasakan berdialog. Anak-anak itu biarkan dia bercerita apa yang dirasakan di sekolah, di luar.
bercerita yang nyaman kepada orang tuanya, diajak musyawarah. Nabi Ibrahim itu bahkan urusan perintah Allah tetapi menyangkut kemaslahatan anaknya Ismail alaihissalam, dia meminta saran anaknya. Tadi kan diminta untuk menyembelih tuh. Apakah Nabi Ibrahim datang langsung narik Ismail langsung disembelih? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku anni azbahukah, untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Anak soleh ini menjawab, "Ya abatif al-ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka doa-doa Nabi Ibrahim dan pendidikan yang ditanamkan oleh istrinya Hajar alaihissalam, pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, pendidikan iman, pendidikan ibadah, akidah, semua ditanamkan, maka hasilnya adalah anak yang menerima perintah Allah, tidak protes kepada orang tuanya karena menjalankan perintah Allah. Apakah Allah menghendaki Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu beneran? Tidak. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Allah itu sedang menguji Ibrahim alaihissalam. Setelah dia menunggu sekian lama anak, dan Allah berikan anak, dan dia sangat mencintai anaknya, Allah hanya ingin menguji apakah kecintaannya kepada Allah mulai luntur dengan hadirnya anak, apakah kecintaannya kepada Allah mulai menurun dengan hadirnya anak, apakah berbalik lebih mencintai anaknya daripada Allah. Maka Allah perintahkan untuk disembelih anaknya itu. Ternyata Nabi Ibrahim lulus ujian, dia lebih mengedepankan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada anaknya. Buktinya rela mengorbankan anaknya untuk menunjukkan kecintaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Jadi kalau bicara cinta, bicara iman, itu pasti akan bertemu dengan ujian. Dulu sama tidak? Kalau Bapak Ibu sekalian minta agar dijadikan orang yang bersabar, apa kira-kira Allah hadirkan langsung jadi penyabar gitu? Ya Pak. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang sabar. Awal langsung sabar sekali, sabar. Itu biasanya yang hadir adalah masalah Pak, adalah ujian. Ya Allah, jadikanlah orang bersabar. Kita doa di sini misalkan, pulang-pulang pas di jalan diserempet misalkan, sampai rumahnya dikunci, hilang kuncinya, tinggalan di Masjid Namira. Itu latihan, dikasih latihan. Ya Allah, jadikanlah orang bertakwa. Itu ada ujiannya, tidak langsung plak takwa, enggak. Jadikan anak-anak saya menjadi anak yang soleh, iya langsung soleh begitu, enggak juga. Ada proses yang harus dilalui, ada tahapan, ada ujiannya. Baik, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari keluarga Nabi Ibrahim. Masih banyak sebenarnya, karena waktunya sudah selesai Pak. Sudah selesai 60 menit pas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama, kita kaji malam hari ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang Allah jadikan uswah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini malam hari ini, semoga kelak kita juga dikumpulkan oleh Allah nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min qalin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.